seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Oh, hanya di sini, di dalam hadirat-Mu, ku rasa tenang, ku rasa tenang. Oh,
tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh kelemahanku kau tahu, dan kau bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, oh tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari apapun, melebihi segala yang pernah ku rasakan. Kasih-Mu lebih dari apapun. Ku rindukan Engkau lebih lagi, karena hanya Engkau yang mengerti segala persoalan, setiap pergumulan. Kau yang paling tahu, yang paling pahami. Ku tanggalkan semua ketakutanku dalam hadirat-Mu. Aku berserah, ku tinggalkan semua kebimbanganku, karena ku tahu Engkau Tuhan yang paling sanggup mengangkat diriku, menopang diriku, menebus dosaku.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, karena ku anakmu, ku setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, karena ku anakmu, ku setia kepadamu. Selamat pagi Bapak Ibu dan para jemaat sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi orang percaya memang sederhana, yaitu cukup menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Namun kekristenan kita akan menjadi segampangan kalau hanya berhenti sampai pada pengakuan nama Tuhan, tapi tanpa mengalami hidup yang diubahkan. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita ambil sikap saat teduh sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Allah sendiri akan menguduskan umatnya dari segala bentuk kecemaran, khususnya dari penyembahan berhala yang menjadi penyebab utama keperdosaan mereka. Segala bentuk berhala dan nabi-nabinya harus dilenyapkan sama sekali. Semua ini supaya umat disucikan karena Allah yang empunya mereka adalah Allah yang suci. Mari kita pujikan pujian, suci, 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 medley segala pujian. Di setiap
suci, yang maha pengasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ayat 53 sampai dengan 55. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian Mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengudusan dari Allah ini diikuti dengan pengujian. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyingkiran berhala bagi sebagian orang adalah keterpaksaan. Karena itu diperlukan suatu batu ujian yang ditandai dengan terbunuhnya gembala umat yang kemudian digenapi oleh Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian bagi Dia. Kekal selamanya.
pengakuan dosa akan dibawakan oleh hambanya Evangelis Yafet Endro Wayudi. Dipersilakan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah pada saat ini, sekalipun itu secara online. Terima kasih untuk segala berkat, belas kasihan, kemurahan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun kami sadari Tuhan, kami seringkali gagal. Kami seringkali jatuh di dalam dosa dan pelanggaran. Kami tidak mengasihi Engkau dan kami juga tidak mengasihi sesama. Kami menyakiti hati Tuhan karena kami telah mengabaikan perjanjian. Kami tidak setia dengan janji kesetiaan kami ya Bapa. Sungguh kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Ampunilah setiap kami dan tolonglah kami, supaya kami selalu mengingat akan janji setia itu. Sehingga di dalam masa-masa pandemi ini, kami terus belajar untuk hidup makin setia di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setia kepada S1 Ibu Rohani yang ditandai dengan persembahan persepuluhan. Setia beribadah sekalipun itu secara online. Sekalipun tidak ada yang melihat kami, namun kami belajar untuk setia. Dan kami juga setia di dalam melayani Tuhan. Tolonglah kami Bapa supaya kami berpegang teguh di dalam kesetiaan ini. Dan kami terima kasih untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Engkau tidak pernah berhenti mengulurkan tangan, memberikan kesempatan kepada kami untuk terus hidup di dalam kasih karunia. Bahkan pada saat ini memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang di sorga, kami sadar betapa banyak kesalahan kami yang juga kami perbuat terhadap sesama. Karena itu kami mohon ampun kepada Engkau, jika kehadiran kami, kesaksian kami, perkataan kami justru malah memalukan Tuhan. Kami mohon ampun yang daripada Allah. Barangkali ada banyak orang-orang yang telah kami sakiti, secara jasmani dan juga di dalam hatinya. Bapa yang di sorga, ampunilah segala pelanggaran kami, masa lalu kami yang terjadi dan kami tidak mampu mengubahnya. Namun kami bisa mengubah apa yang terjadi di depan. Karena itu Bapa, dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan yang daripada Engkau. Bimbinglah kami agar kami menjadi umat yang makin benar di hadapan-Mu. Kami belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tunjukkanlah jalan terang di tengah kegelapan hidup yang kami lalui. Nyatakanlah firman-Mu bagi setiap kami dan ajarlah kami untuk senantiasa tunduk kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang terambil dalam Mazmur pasalnya yang ke-79 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Di dalam damai dengan semua orang, biarlah setiap kita dituntun kembali oleh firman Allah. Seperti dalam Zakaria 13 ayatnya yang pertama, berbunyi demikian. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Renungkanlah dan lakukanlah sepanjang hidup saudara. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama gereja sepanjang abad dan zaman, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan secara demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam kondisi tanpa gembala ini, umat Tuhan tentulah akan mudah terlihat mana domba yang liar dan mana yang taat.
Hasilnya adalah 2/3 dari umat itu ternyata domba liar, sedangkan sisanya, yaitu 1/3 dari mereka, harus diuji kemurniannya oleh api, sampai mereka akan tampil sebagai umat yang sejati. Dan dalam kesejatian itu, mereka dengan sukarela akan mengakui nama Tuhan, dan Tuhan pun akan mengakui mereka sebagai umatnya. Mari kita pujikan pujian Bujana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengikut-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengikut-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan-Mu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya Evangelis Yafet Ender Wahyudi. Dipersilakan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saudara, mari kita terus bersyukur untuk kemurahan, belas kasihan dan kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Jika pada saat pagi hari ini kita masih dapat mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan suara Tuhan, terlebih dahulu kita mohon pertolongan yang daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman pada saat pagi hari ini. Terlebih kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk dikuatkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami yang akan mendengar Tuhan, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga mengerti dan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan suara Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, di dalam segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan, kiranya wibawa yang dari sorga yang menyertainya. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pada saat pagi hari ini adalah membasuh dosa dan kecemaran. Apakah artinya? Apakah maksudnya? Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Zakaria pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sekalipun ibadah kita secara online, mari kita tetap membuka Alkitab kita. Penyingkiran berhala dan nabi palsu. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi setiap kita. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabatku. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup kita. Saudara, membasuh dosa dan kecemaran. Apakah artinya buat saya? Apakah artinya buat saudara? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara diminta untuk memilih, kira-kira saudara memilih mana? Memilih berkat atau memilih kutuk? Kira-kira pilih yang mana? Saudara, saya yakin hampir semua kita, bahkan mungkin 100%, kita pasti akan memilih berkat. Saya yakin tidak ada di antara kita yang berkata, enggak bosen aku terima berkat, aku tak terima kutuk aja, aku tak milih kutuk aja. Saya yakin tidak ada, saudara. Setiap kita pasti menginginkan berkat, setiap kita pasti mengharapkan berkat, setiap kita pasti suka terhadap berkat. Tetapi persoalannya, saudara, seringkali berkat yang kita harapkan bukan berkat yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita memperoleh berkat itu, kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena kita salah di dalam memahami berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ulangan pasal 11 ayat 26 di sana dikatakan, hari ini kamu boleh memilih antara berkat dan kutuk. Berkat jika saya dan saudara setia terhadap perjanjian dan percaya hanya kepada Allah saja. Serta kutuk, saudara,
Jika saya dan saudara mengingkari perjanjian, meninggalkan perjanjian, dan punya Allah yang lain. Saudara, pilihan ini hanya diberikan kepada umat loh saudara. Allah tidak pernah memberikan pilihan yang bukan umatnya, yang bukan miliknya. Kepada umatnya, kepada miliknya, Allah memberikan pilihan. Engkau mau berkat atau engkau mau kutuk. Dan umat pada masa itu saudara, ternyata memilih untuk tidak setia dengan perjanjian dan punya Allah yang lain di dalam hidupnya. Sehingga dikatakan di dalam Yeremia 23 ayat 33, sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Kenapa saudara? Karena mereka tidak setia dengan perjanjian, punya Allah lain di dalam hidupnya. Sama artinya mereka memilih kutuk yang pada akhirnya dibuang oleh Tuhan dari tanah perjanjian. Wow, kejam sekali kalau begitu dong Tuhan. Jahat sekali. Tidak saudara. Saya mengambil contoh. Pemerintah sudah memberikan aturan harus memakai masker. Kalau tidak memakai masker, maka kita bisa dikenakan sanksi. Lalu saudara, suatu kali ketika kita keluar rumah, kita tidak memakai masker. Lalu kemudian kita kena razia dan kena sanksi. Lalu kita berkata, jahat pemerintah itu, masa hanya karena tidak pakai masker aja ketika di luar rumah, kemudian kita kena sanksi? Saudara, bukan jahat. Kenapa? Aturannya sudah jelas kok, harus memakai masker. Demikian juga dengan Allah saudara. Pada saat itu Allah sudah berkata, hari ini engkau boleh memilih berkat atau memilih kutuk. Berkat jika engkau setia terhadap perjanjian dan menyembah hanya kepada Allah saja, atau kutuk jika engkau tidak setia dan memiliki Allah lain di dalam hidupmu. Dan ternyata saudara, umat pada waktu itu memilih tidak setia dan memilih punya Allah yang lain, sehingga akhirnya dibuang. Umat kurang lebih 2 juta orang saudara dibuang dari tanah perjanjian. Hidup sebagai orang asing di negeri Babel. Tidak enak saudara, karena dibuang bukan liburan, tetapi dibuang untuk dijadikan budak, dibuang untuk dijajah. Bahkan mereka keluar dari tanah perjanjiannya saudara. Setelah genap 70 tahun saudara, dipanggillah pulang. Tidak banyak yang balik. Yang dibuang 2 juta, yang pulang hanya sekitar 50.000 orang saudara. Pulang untuk apa? Pulang untuk membangun kembali bait suci sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, dan supaya mereka menikmati kembali berkat yang sudah Allah sediakan bagi mereka. Di dalam perjalanan saudara, sekitar 16 tahun, bait Allah itu ternyata mangkrak, bait Allah itu ternyata terbengkalai. Saudara, pembangunannya tidak kunjung selesai. Karena itu melalui Nabi Zakaria saudara, Allah mengingatkan umatnya untuk bersemangat untuk membangun kembali dan melanjutkan pembangunan bait Allah itu sampai selesai. Dan pasal 13 yang tadi kita baca saudara, ini menceritakan bagaimana bait Allah itu sudah dibangun saudara. Bait suci itu sudah selesai dibangun. Dan pertanyaannya saudara, ketika pembangunan itu sudah selesai, apakah secara otomatis umat kembali mengalami pemulihan, umat mengalami pertobatan, dan umat kembali dapat mengalami berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka? Apakah dengan selesainya pembangunan bait Allah, maka mereka bisa menikmati itu semua saudara? Ternyata tidak. Ternyata tidak secara instan, apalagi spontan saudara. Umat dapat mengalami pemulihan dan pertobatan, bahkan menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. Karena apa saudara? Karena ternyata di dalam Zakaria 13 ayat yang kedua, di sana dikatakan, pada hari itu akan kuhapus nama-nama berhala dari tanah ini. Dalam terjemahan FAYH, pada hari itu aku akan melenyapkan sisa-sisa penyembahan berhala. Saudara, meskipun mereka sudah dibuang selama 70 tahun, mereka sudah kembali ke tanah perjanjian, bahkan 20 tahun lamanya, mereka membangun kembali bait suci. Untuk apa saudara? Supaya pikiran mereka, hati mereka hanya tertuju kepada Allah saja. Tetapi kenyataannya di dalam hati mereka masih ada sisa-sisa penyembahan berhala. Saudara, masih ada sisa-sisa penyembahan berhala. Maka pertanyaannya buat saya dan saudara, berapa lama saya dan saudara jadi orang Kristen?
10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Masihkah ada sisa-sisa penyembahan berhala itu di dalam hidup kita? Oh, enggak ada, enggak ada berhala sama sekali. Kenapa? Saya ini Kristen sejak dari dalam kandungan. Karena ketika mama saya hamil, saya sudah menjadi orang Kristen karena mama saya juga orang Kristen. Jadi yang namanya berhala enggak ada. Dari kecil sampai sekarang saya ini GKT. Belum tentu, saudara. Nanti kita akan cek apakah benar-benar sudah tidak ada sisa-sisa penyembahan berhala di dalam hidup kita. Karena itu, saudara, karena di tengah-tengah umat, sekalipun mereka sudah dibuang, mereka disuruh kembali, disuruh membangun kembali bait Allah sebagai simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Namun ternyata masih ada sisa-sisa penyembahan berhala. Tuhan katakan di dalam ayat yang pertama, saudara, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber untuk membasuh dosa dan kecemaran. Saudara, bait Allah memang sudah selesai, pembangunannya memang sudah selesai, saudara. Tapi ternyata tidak secara otomatis, tidak secara spontan, apalagi instan, membuat mereka mengalami pemulihan dan pertobatan. Karena itu, saudara, mereka perlu suatu sumber yang akan membasuh dosa dan kecemaran mereka. Dan sumber ini, saudara, bukan berasal dari manusia. Sumber ini bukan berasal dari tengah-tengah manusia, tapi sumber ini berasal dari Allah sendiri. Sumber ini berasal dari atas, saudara. Dan sumber ini yang mampu membawa pemulihan dan pertobatan bagi umat pada masa itu. Maka pertanyaannya, sumber ini siapa? Sumber ini yang dimaksud siapa, saudara? Di dalam Matius pasal yang pertama 21, di sana dikatakan, anak itu harus engkau beri nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, saudara, ternyata sumber yang dimaksud, sumber yang akan membasuh dosa dan kecemaran umatnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ini sumber yang dijanjikan oleh Allah, bukan karena kebaikan umat, bukan karena kehebatan mereka, tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Dan bagi kita hari ini, saudara, sumber ini sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka pertanyaannya, saudara, apa yang menjadi dosa dan kecemaran umat pada masa itu? Termasuk juga bisa terjadi sampai pada hari ini, sehingga membutuhkan pembasuhan yang dilakukan oleh Allah sendiri dari dosa dan kecemaran. Emang apa sih dosanya? Emang apa sih kecemarannya? Kita akan melihat, saudara. Dan biarlah melaluinya kita pun juga tidak mengulangi kesalahan atau dosa yang sama. Yang pertama, saudara, yang menjadi dosa umat pada masa itu dan bisa juga terjadi pada hari ini, saudara, seperti dikatakan di dalam Yeremia 11 ayat yang ke-10, kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku. Saudara, kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjianku. Kata mengingkari, saudara, berasal dari kata parar di dalam bahasa Ibrani yang memiliki dua arti, saudara. Arti yang pertama, saudara, itu memutus atau tidak melakukan. Jadi, saudara, ada umat, termasuk kelompok umat, tapi tidak melakukan ikatan perjanjian. Sama sekali tidak melakukan, saudara. Walaupun mereka mengaku umat, walaupun mereka berada di tengah-tengah umat, walaupun mereka menyebut dirinya umat, tetapi sama sekali mereka tidak melakukan ikatan perjanjian. Tidak melakukan, saudara. Bahkan mereka menganggap tidak berdosa. Kalau buat apa perjanjian? Tidak masalah kok. Buktinya aku baik-baik saja, walaupun aku tidak melakukan. Loh, itu yang melakukan tambah malah hidupnya sulit. Nah, saudara, ini yang pertama, ada umat yang demikian. Ini artinya. Yang kedua, saudara, ada umat yang membuat perjanjian itu tidak bermakna. Dan ini yang paling banyak terjadi pada masa itu, saudara. Mereka melakukan perjanjian, mereka melaksanakan perjanjian, mereka mentaati perjanjian itu, saudara. Tapi dilakukan bukan karena terikat dengan perjanjian.
Tapi sebaliknya saudara, itu mereka lakukan hanya sebagai suatu kebiasaan, hanya sebagai suatu kegiatan. Padahal di dalam hatinya mereka punya Allah yang lain. Ini yang paling banyak terjadi saudara. Mereka setia dengan perjanjian, mereka melakukan perjanjian, namun itu hanya sebagai kebiasaan. Dan ini yang paling banyak. Dan Tuhan katakan, ini adalah mengingkari perjanjianku. Saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira saya dan Bapak Ibu Saudara termasuk yang mana? Apakah kita termasuk umat yang memutus perjanjian, yang tidak melakukan sama sekali? Atau kita umat yang membuat perjanjian tidak bermakna? Karena hanya seperti sebuah kebiasaan aja, atau sebuah kegiatan. Kita termasuk yang mana saudara? Saudara, kita bersyukur jika kita tidak termasuk kedua-duanya. Artinya saudara, kita belajar untuk benar-benar setia terhadap perjanjian. Kita bersyukur saudara. Tapi saudara, coba kita cek diri kita. Apakah benar-benar kita sudah setia dengan perjanjian? Saya mengambil contoh saudara. Saat ini kita saat teduhnya secara online. Bahkan saudara, Ibu Pendeta Hartines sebagai gembala sidang sudah merekamkan intisari dari saat teduh setiap harinya. Gampang saudara ya, artinya kesimpulannya, isinya sudah disimpulkan dengan sangat luar biasa oleh Pendeta Hartines. Nah saudara, pertanyaannya, apakah setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari yang hari ini kita lakukan secara online, itu benar-benar kita lakukan karena kita terikat dengan perjanjian, atau hanya sebagai suatu kebiasaan? Saya mengambil contoh saudara. Saya secara pribadi kadang tergoda ketika doa pagi saudara ya. Sekarang kan online di rumah, tidak ada yang tahu, tidak ada jemaat, tidak ada siapapun juga, hanya satu keluarga. Saudara, kadang saya tergoda untuk doa pagi sambil tidur-tiduran saudara. Sambil tidur, sambil mendengarkan, sambil mengikuti doa pagi. Saudara, kadang saya tergoda. Dan ketika saya melakukan itu saudara, berarti saya berdoa hanya sebagai kebiasaan. Karena saya lakukan pun tanpa hormat dan takut akan Tuhan. Karena itu saudara, saya berkomitmen untuk berusaha benar-benar bangun. Keluar dari kamar, ada di depan, ada di ruang tamu, dan di situ saya mengikuti persekutuan doa pagi. Termasuk juga saat teduh tadi saudara. Nah pertanyaannya saudara, ketika saudara saat teduh, benarkah saudara benar-benar memiliki waktu khusus untuk bersaat teduh, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari? Saudara baca dulu Alkitabnya, bahkan berulang-ulang. Setelah membaca berulang-ulang, lalu saudara, apa yang saya dapat? Setelah itu baru kemudian kita membaca perspektifnya. Kalau sudah baca perspektif saudara, baru kita kemudian mendengarkan atau kita cross check dengan penjelasan dari Pendeta Hartines. Kira-kira apa yang didapat? Seperti itu saudara. Kalau seperti itu, puji Tuhan saudara. Saudara sudah setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari karena terikat dengan perjanjian, bukan hanya sebagai suatu kebiasaan. Atau sebaliknya saudara, saudara saat teduh tapi sambil cuci baju. Nah, sambil cuci baju, sambil mendengarkan saat teduh yang disampaikan Pendeta Hartines. Atau mungkin juga sambil masak, gitu kan, sambil masak, sambil goreng-goreng, sambil apa, gitu kan. Atau yang mudah barangkali sambil main game, sambil mendengarkan renungannya. Seperti itu saudara. Saudara, kalau kita berbuat seperti itu, berarti kita sudah membuat perjanjian itu tidak bermakna. Dan kata Tuhan, kita sudah mengingkari saudara. Saudara, cuci baju tidak salah loh, masak tidak salah saudara, main game juga tidak keliru saudara. Tetapi menjadi salah kalau itu kita buat sambil kita mendengarkan atau membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dengan mendengarkan saat teduh. Di situ menjadi salah saudara. Saudara, karena ini waktu khusus. Kalau memang benar-benar saudara setia, maka saudara akan berikan waktu khusus ini. Tidak dengan disambi.
Termasuk juga saudara setia mengikuti ibadah. Sekarang kan ibadahnya secara online. Waduh, ibadah jam 8 kepagian, aku tak putar aja lah nanti jam 10. Boleh nggak saudara diputar jam 10? Nggak ada larangan. Tetapi ketika saudara memutar jam 10, maka janji setia itu hanya dilakukan karena kebiasaan, bukan karena terikat dengan perjanjian dan juga terikat dengan sesama anggota tubuh Kristus. Loh saudara, kalau saudara memang betul-betul terikat, saudara akan tetap beribadah jam 8. Karena jam 8 itu saudara terikat dengan seluruh anggota tubuh Kristus, sekalipun secara online dan di rumah masing-masing. Termasuk saudara ada yang bertanya, boleh enggak kalau kebaktiannya hanya pada saat firman aja? Pada saat firman saya buka, saya dengar, setelah itu saya tutup. Saudara kembali kepada kita. Kita terikat dengan perjanjian atau tidak? Atau hanya kebiasaan saudara? Kalau karena terikat perjanjian, saudara akan memberikan waktu khusus di dalam ibadah saudara. Dan ketika semua hanya kebiasaan, semua hanya kegiatan saudara, tanpa penghormatan dan ketakutan akan Tuhan, Tuhan katakan kita sudah mengingkari perjanjian karena membuatnya tidak bermakna. Mari kita kembali saudara ya, mari kita bertobat. Sekalipun secara online, kita tetap lakukan itu dengan takut akan Tuhan. Memang manusia tidak ada yang melihat, hanya keluarga yang tahu saudara. Tetapi ada Allah, ada Tuhan yang memperhatikan segala apa yang kita kerjakan. Dan ketakutan kita bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara. Ini yang terjadi dengan umat pada masa itu. Dosanya adalah mengingkari perjanjian. Baik yang dengan sengaja tidak melakukan, maupun yang melakukan tetapi membuatnya tidak bermakna karena hanya sebuah kebiasaan. Lalu yang kedua saudara, apa yang menjadi kecemaran daripada umat pada masa itu? Dikatakan di dalam firman Tuhan dalam terjemahan FAYH, pada hari itu aku akan melenyapkan sisa-sisa penyembahan berhala. Saudara, kecemaran umat pada masa itu adalah karena ada sisa-sisa penyembahan berhala. Jelas saudara, salah satu faktor umat dibuang oleh karena penyembahan berhala. Oleh karena itu saudara, jelas sekali, dan ternyata saudara, sekalipun mereka sudah kembali ke tanah perjanjian, sisa-sisa penyembahan berhala itu masih melekat di dalam diri umat. Bentuknya apa saudara? Di dalam Zakaria 10 ayat yang kedua, sisa-sisa penyembahan berhala ini dikatakan apa? Sebab apa yang dikatakan terafim adalah jahat. Jadi bentuknya sisa-sisa penyembahan berhala zaman itu saudara, bentuknya terafim. Apa sih terafim? Terafim beda dengan terapi saudara ya, karena dua hal yang berbeda dan tidak ada kaitan. Nah saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, terafim itu adalah dewa keluarga yang ditaruh di rumah, yang disembah di rumah. Tiap-tiap keluarga punya terafim saudara, dan terafim ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk meminta petunjuk, untuk meminta jalan keluar, untuk meminta ramalan apa yang terjadi pada masa yang akan datang, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, maupun apapun juga. Dan Tuhan katakan saudara, terafim ini adalah bentuk penyembahan berhala. Saudara, ini zaman itu bahaya sekali. Kenapa saudara? Karena umat tidak kelihatan. Bisa jadi ketika di tempat ibadah mereka melakukan perjanjian, mereka nampak terikat saudara, mereka nampak saleh, mereka nampak takut akan Tuhan. Tapi ternyata di rumah mereka punya terafim. Mereka punya tempat sandaran yang lain selain daripada Allah yang benar. Dan Tuhan katakan ini adalah jahat. Saudara yang kasih Tuhan, adakah terafim di dalam hidup kita? Adakah terafim di dalam keluarga kita yang kita jadikan andalan selain daripada Tuhan, yang kita jadikan petunjuk selain daripada Tuhan? Saudara, kalau demikian kita jatuh dalam penyembahan berhala. Tapi bisa jadi kita berkata saudara, oh aku tidak punya terafim aku tidak tahu apa itu terafim, tidak ngerti sama sekali. Tidak ada pokoknya aku itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kan aku tidak nyembah berhala. Belum tentu saudara. Nah, belum tentu saudara. Kenapa? Karena Calvin berkata, apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, itu adalah Allah lain dalam hidup kita. Apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, itu adalah penyembahan berhala. Yang ditegaskan di dalam Katekismus Heidelberg
Pertanyaan dan jawaban yang ke-90, apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita? Katekismus menjawab, saudara, ada 3 hal dalam hidup kita yang bisa menjadi berhala modern, yang bisa menjadi berhala hari ini bagi saya dan saudara, bagi orang-orang Kristen. Apa itu, saudara? Yang pertama adalah hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu adalah mencari kesenangan dan memuaskan diri sendiri. Yang penting saya senang, yang penting saya puas. Persoalan orang lain tidak senang, persoalan orang lain tidak puas, itu urusannya. Yang penting saya senang, yang penting saya puas. Termasuk juga, saudara, saya akan mengabaikan persekutuan asalkan saya senang, saya puas. Contoh, saudara, saya masih ingat ketika pada waktu itu belum menikah, saudara, saya sangat hobi dengan motor besar, sangat hobi, saudara. Tapi pada waktu itu saya berjanji dalam hati saya, saudara, saya tidak akan pernah meninggalkan pelayanan ataupun pekerjaan Tuhan karena hobi. Dan puji Tuhan, saudara, satu kali pun saya tidak pernah meninggalkan kebaktian atau persekutuan karena hobi. Tetapi, saudara, jika karena hobi tadi saya rela meninggalkan Tuhan, saya rela tidak beribadah, saya rela tidak bersekutu, sehingga hobi menghalangi hubungan saya dengan Tuhan, itulah hedonisme. Itulah Allah lain dalam hidup kita, saudara. Karena hobi sudah menghalangi hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama yang dikatakan katekismus. Yang kedua, saudara, yang dapat menjadi berhala bagi kita hari ini adalah materialisme. Apa itu materialisme? Materialisme itu menyembah harta. Materialisme itu menyembah kekayaan, menyembah uang, saudara. Yang penting saya kaya, yang penting saya dapat banyak, yang penting cuannya akeh. Perkara orang lain rugi, perkara orang lain sengsara, tidak masalah. Perkara saya tidak ibadah, nggak apa-apa. Perkara tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak masalah. Yang penting saya dapat banyak. Saudara, itu sudah jadi Allah lain di dalam hidup kita. Harta sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah egoisme, saudara. Apa itu? Mencintai diri sendiri secara berlebihan. Saudara, karena tersinggung, karena tidak suka, karena benci, lalu kita meninggalkan persekutuan. Dan ketika ditanya, loh kok tidak ibadah? Ya, aku tidak suka dengan itu. Itu tandanya kita mencintai diri sendiri berlebihan. Dan itu menunjukkan, saudara, kita sudah jatuh kepada penyembahan berhala. Karena diri kita menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini yang paling banyak, saudara. Karena itu, saudara, pada saat pagi hari ini kita diingatkan, jika kita sudah mengalami pembasuhan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka, saudara, sisa-sisa penyembahan berhala itu akan kita singkirkan dari dalam hidup kita. Bukan lagi kesenangan yang menjadi Allah, bukan lagi harta kita yang menjadi Allah, bukan lagi diri kita yang menjadi Allah, tetapi hanya Tuhan saja yang menjadi Allah. Karena itu, saudara, mari kita setia dengan perjanjian. Itu bukti saya dan saudara sudah mengalami pembasuhan Allah. Mari kita setia dan mari kita percaya hanya kepada Allah saja. Mari bersama-sama kita mengikrarkan janji setia kita. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia kepada satu ibu rohani yang ditandai dengan membawa persembahan persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah dan sakramen perjamuan kudus. 4. Setia melayani Tuhan saat suka maupun duka. Tetaplah setia sekalipun hari ini segala sesuatu dilakukan secara virtual. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan oleh karena firman yang telah Tuhan beritakan bagi kami. Tolonglah setiap kami Bapa, supaya kami menjadi umat yang setia dan kami meninggalkan sisa-sisa penyembahan berhala, baik itu berhala hari ini, yaitu adalah kesenangan-kesenangan duniawi ataupun juga materialisme, bahkan juga mencintai diri sendiri lebih daripada mencintai Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami setia dan percaya hanya kepada Allah saja. Dan pada saat ini Bapa, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk pemerintahan kami bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasus positif corona
di Indonesia sudah mengalami penurunan sekitar 5% Bapak. Dan ini sudah berada di bawah rata-rata kasus positif di dunia. Ini menunjukkan kerjasama yang baik, kerja keras yang baik antara pemerintah dengan para dokter, dengan tenaga medis, dan juga yang lainnya ataupun TNI Polri. Karena itu Tuhan terus tolong supaya bangsa kami ini dapat menghadapi wabah corona ini. Dan jika pada bulan November nanti Tuhan 30 juta bahan baku daripada vaksin akan diterima oleh Indonesia melalui Bio Farma untuk diolah dan disesuaikan dengan konteks di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong supaya vaksin ini dapat segera didistribusikan terutama kepada mereka yang berada di garis depan, yang selalu berkomunikasi dan berjumpa dengan masyarakat banyak. Sementara itu juga Tuhan, vaksin yang sudah jadi yang juga akan kami terima sampai bulan Desember nanti, kiranya Tuhan tolong supaya ini pun juga dapat disalurkan dengan sangat baik. Menyerahkan juga Tuhan untuk pemerintahan kami dalam bidang ekonomi. Kiranya kami mampu mengalami kebangkitan di tengah-tengah resesi ekonomi bukan hanya Indonesia tetapi juga dunia. Tidak lupa juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk kota Banyuwangi. Ketika yang lain pada saat ini mengalami penurunan, tapi Banyuwangi justru mengalami kasus positif yang makin tinggi. Kiranya Tuhan tolong pemerintahan ini Tuhan, baik itu mulai dari Bapak Bupati sampai dengan tingkat RT RW dan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Tidak lupa juga berdoa Tuhan, menyerahkan pada saat ini untuk Kofovo sekeluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Bersyukur apabila Kofovo terus mengalami kemajuan. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan sukacita di dalam hatinya. Karena seperti apa yang Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, hati yang patah mengeringkan tulang. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Dose Evelyn. Tuhan terus tolong kondisinya makin baik, bahkan juga mendukung dan juga memberikan support kepada Kofovo untuk segera mengalami pemulihan. Berdoa juga untuk Hau-Hau dan Seyen. Kami bersyukur Tuhan, mereka berdua dapat menjadi anak yang kompak. Kiranya juga Tuhan tolong mereka di dalam pertumbuhannya supaya mereka makin sehat dan juga berbakti kepada Tuhan dan orang tua. Tidak lupa juga berdoa untuk Aijun Bapa. Hamba-Mu bersyukur bila hasil swab pada hari Kamis kemarin, hari itu hasilnya adalah negatif Tuhan, dan hamba berdoa untuk proses pemulihannya biar terus terjadi dan mengalami kesehatan dan pertolongan yang daripada Allah. Hamba juga berdoa untuk keluarga yang ada di sini, baik itu juga Meme, baik itu Ari, baik itu Jenny, maupun juga seluruh keluarga yang tinggal di Banyuwangi. Juga Tuhan tolong memberikan kekuatan dan kesehatan. Tidak lupa juga menyerahkan Tuhan untuk Mama daripada Suafi yang beberapa waktu lalu juga masuk rumah sakit karena sakit. Kiranya juga Tuhan tolong memberikan kesehatan dan pemulihan. Juga Suafi Tuhan berikan kekuatan karena ini saatnya berbakti kepada orang tua. Seluruh jemaat yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan mengingat mereka, Tuhan melawat mereka. Berdoa juga Tuhan untuk persembahan yang sudah kami bawa. Kiranya Tuhan terima dan kuduskan menjadi bagian bagi pelayan Tuhan di GKT Banyuwangi. Terima kasih Bapa. Demikianlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Warta Jemaat, jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 di YouTube GKT Banyuwangi. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan transfer ke rekening di bawah ini atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah, serta hiduplah dalam ketaatan, kekudusan dan kesetiaan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan dan menyempurnakan. Doksologi berkat oleh Pendeta Hartensli dan ditutup dengan pujian amin.
Saudara-saudara, akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kebaktian kita pada pagi hari ini telah usai. Silakan mengambil sikap saat teduh jenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.